Saya berdoa, saya rindu malam ini ada hal-hal yang Tuhan mau singkapkan, hal-hal yang Tuhan mau bukakan, ada suatu terobosan baru yang Tuhan mau kerjakan setiap pribadi kita. Amin. Amin. Ada hal yang waktu saya merenungkan ini, Tuhan ingatkan satu perkara, bagaimana kita keluar akan menentukan bagaimana kita masuk. Artinya sebentar lagi kita akan mengakhiri tahun 2022. Enggak sampai sebulan kita akhiri tahun 2022 dan kita akan masuk di tahun 2023. Dan kita rindu supaya sebelum memasuki tahun 2023 ada satu terobosan baru yang Tuhan mau kerjakan dalam setiap pribadi kita. Amin. Satu hal yang Tuhan taruh dalam hati saya, bahwa di dalam kekristenan ternyata Tuhan rindukan dalam hidup kita ada buah. Yang pertama yang Tuhan rindukan adalah buah pertobatan. Beberapa hari yang lalu saya dikirim, usia sudah senja separuh baya 50 tahun, masih aja ada beberapa teman yang ngirimkan video porno bokep. Dan saya nggak interest lagi gitu. Untung kan bisa di setting, nggak langsung diklik, di delete. Saya mengingat kenapa beberapa teman saya masih suka, anaknya sudah besar bahkan sudah punya cucu, tapi masih suka video bokep. Gitu. Selidik demi selidik karena mereka menganut konsep 4M. Ketika melihat wanita, khususnya wanita yang cantik, M pertama adalah mengagumi. Setelah mengagumi, yang kedua, M yang kedua adalah membayangkan betapa indahnya ciptaan Tuhan, makhluk halus. Yang ketiga, M yang ketiga adalah mengingini. M yang keempat adalah memiliki. Nah, saya kontak teman baik saya berkata, sudahlah, usia sudah senja, sudahlah tinggalkan 4M ini. Jangan sampai dibawa tahun 2023 M yang kelima. M yang kelima adalah Masya Allah, kelewatan kalau dilakukan lagi. Ya kan? Bener-bener gitu kalau dilakukan lagi. Jadi yang Tuhan ingatkan dalam kekristenan, kita hidup berbuah, buah pertobatan. Yang kedua adalah buah roh. Dulu kalau saya marah, saya pengennya tuh semua orang dengar suara saya, bahwa saya memang sedang marah. Kalau bisa seluruh ruangan bisa dengar suara saya. Dan ekspresinya semakin terekspresi, semakin senang. Ada sesuatu yang lepas, senang banget. Tetapi ketika Tuhan ubahkan hidup saya, kalau saya marah sama istri, sama anak, saya hanya katakan, saya marah ya. Dan sudah dibuat kesepakatan, jangan digodain, lagi marah nih. Kalau saya nggak suka, saya ngomong, nggak usah diekspresi, nggak usah banting pintu, banting piring, banting gelas, nggak usah. Bilangnya saya lagi nggak suka, gitu. Saya nggak suka nih. Banting harga, ya. Nah, ini yang sering dialami, bahwa kita mau masuk 2023 ada timbul buah roh, penguasaan diri. Bagaimana kita bisa menguasai diri? Seperti Yohanes sudah sampaikan, yaitu membaca firman Tuhan. Waktu kita bergaul dengan firman Tuhan, maka karakter Kristus akan muncul, terekspresi dalam hidup kita. Ada lagi yang namanya sabar di jalan, dipepet, langsung kan video-video, rambut berdiri, memang lu punya jalan. Ini jalan umum, tahu gitu. Jadi banyak sekali dipancing dengan emosi. Nah, mau gak bagaimana kita keluar akan menentukan bagaimana kita masuk. Saat kita memasuki tahun 2023, ada sesuatu yang baru, ada sesuatu terobosan yang baru. Kita bukan hanya dari hari ke hari, bulan ke bulan, tahun ke tahun hidup yang biasa-biasa saja.
tapi kita menghasilkan buah pertobatan, kemudian buah roh, yang ketiga adalah buah jiwa-jiwa. Kita buah jiwa-jiwa ngajak orang bukan buat ramai, tapi kita punya kerinduan untuk setiap teman kita bisa mengalami, merasakan kasih Tuhan. Apa yang kita alami, kita pengen banget Tuhan teman kita juga ngalami hal yang sama. Banyak orang berpikir, ngapain lo ajak-ajak teman-teman, mau banyak orang? Enggak. Sama seperti kita makan enak, kita kan gak tahan gitu, akan mengajak, bro, makan yuk. Lo tau gak sate kambing di sini paling enak? Stroke gak? Tergantung. Kalau banyak ya stroke. Iya kan, kalau kebanyakan stroke gitu ya kan. Jadi nggak tahan gitu. Banyak kali kita berpikir, kamu kristenalisasi ya, kamu ngajak orang supaya kelihatan hebat, pansos, panjat sosial. Enggak, kita nggak tahan. Sesuatu yang kita alami kebaikan Tuhan, kita nggak akan. Kenapa kita bersaksi? Kenapa kita setiap kali di Full Gospel ini saya senang sekali suatu wadah kita menceritakan kebaikan Tuhan. Karena kita nggak tahan tentang Tuhan tuh baik banget gitu. Ada seorang kakek kena operasi saluran kencing. Setelah dikasih tagihan dia nangis. Dia nangis bukan karena bil atau tagihan. Dia bilang, selama aku hidup 70 tahun Tuhan membiarkan aku kencing tanpa tagihan. Betapa baiknya Tuhan. Kalau kita bernafas biasa, kita termasuk saya belum tahu besok saya masih hidup atau enggak. Kadang-kadang kita berpikir, wah tenang, yang tua duluan, yang muda belakangan. Nggak bisa. Nggak bisa. Itu kedaulatan Tuhan. Jangan kira umur kita panjang. Kita nggak tahu beberapa menit lagi. Saya dapat cuplikan, teman saya kirim, ada seorang pendeta waktu dia mimpin worship leader, begitu seru-serunya dia megang meja, langsung dia jatuh, langsung pulang ke rumah Bapa di surga. Nggak ada yang tahu. Jadi kita nggak pernah berpikir yang tua duluan ya, saya masih muda, saya mau menikmati dulu. Enggak. Terakhir, beberapa hari yang lalu saya dapat WhatsApp dari teman saya. Masih ada keinginan berbuat dosa gak? Enggak. Bohong? Enggak. Kenapa enggak? Karena di motor saya menyembah Tuhan. Ada kesempatan saya berdoa. Di WC pun waktu yang paling enak, ketika saya capek, lelah, saya cari WC. Kenapa? Saya bisa tidur, saya bisa nyembah Tuhan. Enggak ada yang lihat. Ada kesempatan saya baca firman Tuhan. Jadi waktu kita hidup dalam roh dipimpin oleh Tuhan, maka keinginan berbuat dosa nggak ada lagi gitu. Dan banyak orang berkata, nggak mungkin, nggak bakalan dah, lu nggak bisa berbuat dosa. Coba lihat wanita, bagus kan ciptaan Tuhan yang makhluk halus begitu indah. Tapi kalau kita dipenuhi dengan pikiran Kristus, hati yang rindu akan Tuhan, maka seperti 1 Petrus 1 ayat 9 berkata, kamulah bangsa terpilih, imamat raja di bangsa yang kudus. Tuhan telah memanggil kita dari kegelapan pada terang yang ajaib. Kudus bicara tentang separate, kita telah dipisahkan dari dunia ini. Itu sebabnya firman Tuhan dengan jelas, masuk tahun 2023 kita akan berkata, Tuhan, aku mau panas sungguh-sungguh. Jangan suam-suam kuku. Kenapa? Nanti akan dimuntahkan juga. Kalau mau panas sungguh-sungguh. Ada waktu baca firman, ada waktu berdoa, ada waktu menyembah Tuhan. Seperti Yohanes katakan, baca walaupun singkat satu pasal, berapapun ayat yang dibaca, baca. Waktu kita bergaul dengan Tuhan, kita mengerti apa yang menjadi kesukaan Tuhan. Awal tahun 2022 saya cuma berdoa waktu ulang tahun. Satu hal yang saya rindukan, saya berang gini, Tuhan izinkan Tuhan kali ini saya minta sesuatu. Saya minta satu, Tuhan, apa yang menjadi kesukaan Tuhan, biarlah itu menjadi kesukaanku. Apa yang menjadi kerinduan Tuhan, biarlah itu menjadi kerinduanku. Itu gak mudah, enteng ngomongnya, tapi waktu dilakukan setiap hari, wih gak mudah. Waktu disakiti, pernah gak disakiti? Sering. Terluka gak? Luka.
Terus apakah pahit? Enggak. Masa pahit terus sih? Kapan manisnya? Bilang pahit terus kapan manisnya gitu. Ya kan? Jadi Tuhan rindu bahwa masuk tahun 2003 ada suatu perubahan. Kita menghasilkan buah, roh buah pertobatan. Kemudian buah roh, ada buah jiwa-jiwa. Hal pertama saya teringat waktu buah jiwa-jiwa yang saya bisa lakukan berkata, Tuhan, taruh dalam satu di hati saya, teman-teman, saya doakan dulu. Sebelum saya ngajak teman saya berdoa. Saya minta Tuhan lembutkan hatinya, Tuhan gerakkan hatinya. Ada waktunya mereka mengenal Tuhan. Amin. Nah, saya rindu malam ini ada suatu terobosan yang Tuhan kerjakan di tengah-tengah kita. Jangan memasuki tahun 2023 sama seperti kita hidup di tahun 2022. Nggak ada yang tahu apa yang menjadi pergumulan kita, dosa kita. Tapi Tuhan tahu. Suatu kali teman saya, worship leader, melayani begitu diurapi Tuhan. Saya tergerak, saya berkata, brother, boleh gak saya berdoa untuk kamu? Dia udah takut. Waktu berdoa tinggal baca di kupingnya, Tuhan ingatkan, ada romo, ada kamu terikat sama homoseksual. Dia nangis. Kok tahu? Saya nggak tahu, tapi Tuhan tahu. Padahal saya udah sembunyi loh, nggak ada yang tahu. Saya udah ngumpet, udah menghindar. Kok Tuhan tahu ya? Ya namanya Tuhan. Kalau saya nggak tahu, gitu kan. Nah, waktu saya tanya, kenapa kamu kok suka ya sama pria? Pria suka sama pria loh. Hah? Begini. Ya. Kenapa kok pria suka sama pria? Ternyata di internet kan bebas nih. Dia suka sama foto model pria. Wow. Kemudian yang ada belahan-belahan. Itu yang membuat nafsu birahi. Saya bilang, waktu kamu ada satu celah, jangan disembunyikan. Iblis suka kalau sesuatu yang gelap. Waktu kamu terbuka, ada suatu terobosan. Terang Kristus nyata, ada suatu pembebasan, ada suatu kemerdekaan. Nah, jadi ini yang Tuhan rindukan. Masuk tahun 2023 kita berkata, Tuhan, aku gak mau hidup di tahun 2023 sama seperti tahun 2022. Ada sesuatu yang Tuhan mau kerjakan dalam hidup kita. Terobosan baru. Amin. Nah, suatu kali ada seorang pelari, larinya cepat sekali, lagi latihan untuk perlombaan. Dia udah berjuang keras dengan pelatih, hanya 30 detik. Kemudian pelatihnya bilang, kamu bisa di bawah 30 detik. Enggak bisa, ini udah mau patah. Bisa, besok kita tes, kamu pasti bisa di bawah 30 detik. Dibawa barang bawaannya. Pas sudah mulai start, dilepas barang bawaannya. Dia lari sekuat tenaga, berhasil 20 detik. Apa barang bawaannya? Anjing galak. Jadi dia lari, daripada gue digigit, gue lari sekuat tenaga. Patah-patah deh katanya. Sama. Kadang-kadang tuh masalah badai kehidupan seperti anjing, tanda kutip analoginya, membuat kita berlari lebih cepat, membuat kita makin kuat, membuat kita lebih kuat di dalam Tuhan. Iman kita diperkuat sama Tuhan. Amin. Nah, saya mau masuk sesuatu yang jauh akan terlihat kecil. Coba kalau kita lihat pesawat ya, kok kelihatannya kecil ya. Sesuatu yang dilihat dari dekat kelihatan besar. Kalau kita melihat masalah yang begitu besar, berarti kita sedang jauh dari Tuhan. Kenapa? Kita mulai gentar, kita mulai sendiri, kita mulai merasa beban begitu berat, tidak ada yang mau tahu, tidak ada yang mau peduli. Karena kita merasa Tuhan begitu jauh, gak peduli lagi sama hidup kita. Namun saat kita merasakan dan mengalami badai yang bertubi-tubi, masalah satu belum selesai,
masalah yang berikutnya dia datang, namun kita bisa tenang, kita bisa yakin bersama Tuhan, bahkan berkata, segala perkara dapat kutanggung dalam Kristus yang memberi kekuatan pada kita. Amin. Kenapa Tuhan berjanji bahwa apapun yang kita alami waktu kita mendekat pada Tuhan, Tuhan berikan kekuatan. Amin. Nah, kita baca satu ayat. Ini adalah jaminan kemenangan. Mau gak tahun 2023 kita masuk dengan penuh kemenangan dari Tuhan? 1 Korintus 10 ayat 13 kita baca. 1 Korintus 10 ayat 13. Korintus 10 ayat 13. Tetapi ingatlah bahwa keinginan jahat yang masuk ke dalam hidup saudara bukanlah, ini firman Tuhan yang hidup. Okay. 1 Korintus 10 ayat 13. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggung. Amin. Pencobaan-pencobaan, ujian yang kita alami tidak melebihi kemampuan kita. Pada saat kita mengalami, Tuhan berikan kekuatan, Tuhan setia, dan memberikan jalan keluar. Dia memberikan kekuatan pada kita. Amin. Jadi kalau kita berkata, kita nggak tahan lagi, kita nggak kuat lagi, kita datang pada Tuhan, kita merenungkan firman Tuhan, kita menyembah Tuhan, kita berdoa, ada kekuatan yang baru. Amin. Yeremia 17 ayat 7 saya bacakan. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Kadang-kala saya ngalami, saya kalau mengandalkan Tuhan, saya libatkan Tuhan, saya berkata Tuhan, saya butuh Engkau. Tanpa Tuhan, saya nggak bisa buat apa-apa. Mengandalkan Tuhan artinya di dalam Yohanes 15 ayat 5, tanpa Tuhan, I'm nothing. Saya tidak bisa berbuat apa-apa di luar Kristus. Namun pertanyaannya, saya sudah mengandalkan Tuhan, tapi suatu saat Tuhan mengajarkan saya, tapi saya nggak menaruh harapannya pada Tuhan. Saya mengandalkan Tuhan, tapi tidak menaruh harapan pada Tuhan. Harapan saya pada dana darurat. Ketika tabungan saya cukup untuk mencukupi kebutuhan 1 tahun, saya tenang. Ketika sudah mulai menyusut, saya mulai berkata, "Duh Tuhan, gimana ya? Ini kalau terus-terusan menyusut gitu, besok gimana?" Kenapa harapan saya sama dana darurat? Harapan saya sama tabungan. Ada juga harapan saya sama proyek. Aduh, kalau proyek ini nggak deal gimana ya? Ada juga yang berkata, harapannya sama apa? Sama usaha yang customer. Kalau customernya nggak ngambil lagi gimana ya? Tadi saya ketemu teman saya, dia pabrik, dia punya 4 customer besar, 2 customer meninggal. Jadi anaknya nggak bisa terusin, tutup. Customer yang sedang tutup, tinggal 1 customer. Dia mulai takut, mulai bimbang. Kenapa bisa terjadi? Karena harapannya pada customer. Nah, hari-hari ini coba kita lihat, pernah gak kita menaruh harapannya kepada apa? Apakah kita harapannya kepada tabungan kita yang makin lama makin menyusut, sehingga kita membuat bentar, aduh gimana ya, makin lama makin berkurang, makin tergerus. Apa kita tergantung kepada, ada teman saya berkata gini, saya hidup susah nggak apa-apa, yang penting anak saya harus jadi orang. Jadi selama ini anaknya belum jadi orang, nggak tahu jadi apa gitu ya. Jadi pokoknya tumpuannya pada anaknya, dia cerita tentang anaknya, dia kemana-mana cerita tentang anaknya. Padahal Tuhan punya rencana yang besar dalam hidup dia. Dia pandai mengajar musik, dia punya keahlian menciptakan lagu. Kenapa dia nggak kembangkan? Dia hanya berkata, saya biasa-biasanya nggak apa-apa, saya hidup susah nggak apa-apa. Yang penting anak saya harus jadi orang besar, gede katanya. Tapi hari ini Tuhan rindukan
Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan Amin. dan menaruh harapannya pada Tuhan. Artinya gini, seperti Abraham, sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, tetapi dia tetap berharap. Dia memperkuat imannya dan tidak bimbang dan memuliakan Tuhan. Amin. Nah, saya masuk berikutnya. Ini yang menarik. Suatu saat seorang buta ditanya, bagaimana menjalani hidupnya yang penuh keterbatasan. Coba teman-teman boleh sejenak, saya minta merem sejenak aja. Buka mata. Nyaman nggak? Nggak nyaman, apalagi orang buta. Jadi dia akan mengalami keterbatasan tergantung pada banyak orang. Bagaimana menjalani hidupnya orang buta yang penuh keterbatasan? Orang buta ini menjawab, sekalipun aku buta, namun hatiku tidak buta. Betul, aku nggak bisa lihat penuh keterbatasan, tapi hatiku tetap dapat merasakan kedamaian. Apa yang buat orang buta ini hidup penuh damai dan bahagia? Karena orang buta ini sadar, sekalipun mataku buta, namun organ tubuh yang lain tetap berfungsi. Pikirannya masih bisa penuh dengan imajinasi, penuh dengan kreativitas. Amin. Jadi satu hal, bahwa apapun yang terjadi dalam hidup kita, percayalah bahwa enggak melebihi kekuatan kita, enggak melebihi kemampuan kita. Tuhan setia, pertolongan Tuhan tepat pada waktunya. Nah, ini satu hal yang menarik, saya ngalami sendiri. Kalau saya pengennya pertolongan Tuhan tuh right now, sekarang juga. Tuhan udah gak kuat nih, gak tahan. Aduh, rasanya berat banget mau nyerah. Ibaratnya kita berpegangan kuda sama Tuhan, udah gak nyerah nih. Mau jatuh ke tebing, mau jatuh ke jurang nih. Tetapi pekerjaan Tuhan, cara kerja Tuhan suddenly tiba-tiba. Semua indah pada waktunya. Pertanyaannya, apakah kita mempercayai hidup kita total kepada Tuhan, percaya bahwa Tuhan punya rencana yang indah? Janji Tuhan dalam hidup kita yang sering kita dengar, Yeremia 29, rancangan Tuhan dalam hidup kita, masa depan penuh harapan. Kita seringkali membatasi Tuhan. Tuhan, model begini mana bisa masa depan penuh harapan. Tapi percayalah janji Tuhan, Tuhan tidak pernah gagal dalam rencananya. Dia berkata rancangan Tuhan dalam hidup kita semua adalah masa depan yang penuh harapan, bukan kecelakaan. Kemudian janji Tuhan dalam hidup kita apa? Apa yang belum pernah kita lihat, belum pernah timbul dalam hati, belum pernah kita dengar, Tuhan sediakan yang terbaik dalam hidup kita. Amin. Amin. Nah, bawa kayu, bawa pisau di tengah perjalanan tanpa disangka-sangka, anaknya bertanya. Ishak bertanya kepada Abraham, ayah, korbannya mana? Bisa bayangkan gak? Ishak yang lama dinantikan, tapi harus Tuhan minta untuk dikorbankan. Dia bawa kayu, dia bawa pisau. Anaknya di tengah jalan berkata, ayah, di mana korbannya? Tetapi sang ayah berkata, Tuhan yang menyediakan. Abraham tak pernah bimbang, dia taat apa yang Tuhan mau, apa yang Tuhan perintahkan. Kenapa? Karena Abraham bergaul karib dengan Tuhan. Dia tahu sekalipun anaknya mati, Tuhan bisa gantikan, Tuhan bisa hidupkan. Amin. Itu sebabnya saat ini kita punya iman gak bahwa dia Bapa yang baik, dia mengerti kita, dia paham sampai ke dalam hati kita. Kadang-kala kita berkata, Tuhan udah gak mampu lagi, Tuhan hari esok bagaimana? Tapi Tuhan berkata, selama Tuhan beserta kita, pertolongan Tuhan tepat pada waktunya. Amin. Bagaimana mungkin seorang narapidana revidisis yang gak punya pengalaman dalam memimpin, tapi dipercayakan menjadi wakil raja di Mesir? Siapakah beliau? Yusuf. Bagaimana mungkin seorang gembala kambing domba 40 tahun jadi pemimpin bangsa Israel, membawa bangsa Israel keluar dari perbudakan Mesir? Siapa namanya? Daud. Musa. Bagaimana mungkin orang yang gembala kambing domba, kasih makan minum domba, jadi orang nomor 1 di Israel, menjadi raja Israel? Siapa namanya? Daud. Ya, itu sebabnya sesuatu buat kita nggak mungkin, tetapi bagi Allah tidak ada yang mustahil. Amin. Jadi
pesan Tuhan bahwa jangan kita bawa atau masuk tahun 2023 dengan hal yang sama kita jalani di tahun 2022. Ada buah yang kita hasilkan. Kita nggak tahu bahwa pergumulan kita masing-masing. Kalau ada dosa yang tersembunyi, kita mau bereskan, kita mau akui, kita mau tinggalkan, lepaskan. Kita berani bayar harganya. Tuhan, ini aku berani bayar harganya. Teman kita nggak tahu, istri kita nggak tahu, anak kita nggak tahu, siapapun nggak tahu, tapi Tuhan tahu. Kita mau tanggalkan setiap celah dosa apapun di tahun 2002 ini yang masih kita simpen. Masih teman saya berkata, bro, lu masih sering onani gak? Hah? Punya anak, punya istri gitu ya, masih onani gitu. Kenapa? Karena dia nggak berani lepasin. Enak bro, ya kalau yang nggak enak ya nggak dilakuin, makanya dia enak, dia nikmat gitu kan. Berani dia lepaskan bener-bener. Jadi kekristenan nggak bicara tentang, ada teman saya berkata, bro, lu berapa kali baca perjanjian lama ke perjanjian baru? Habis, gua udah 20 kali. Tahu gak hasilnya apa? Temennya salah sedikit dihantam dengan ayat firman Tuhan dikirimin. Wah, mulai mengkekimi. Wah, kenapa? Dia hafal loh firman Tuhan. Tetapi yang Tuhan rindukan adalah buah. Sesuatu yang baik kita menghafal firman Tuhan. Sesuatu yang sangat berguna kita menyelidiki firman Tuhan. Sesuatu yang berguna banget kita dibukakan sesuatu pewahyuan yang baru. Kita bisa berbagi buat banyak orang, itu bagus banget. Tetapi lebih daripada itu Tuhan rindukan kita menghasilkan buah. Ada buah pertobatan, ada buah roh, ada buah jiwa-jiwa. Amin. Nah yang terakhir, ini pesan Tuhan malam ini buat kita semua memasuki tahun 2023. Yang saya dapat sih ya, Mazmur 62 ayat 1-2, saya mau bacakan aja. Hanya dekat Allah saja aku tenang, dan padanya lah keselamatanku. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota benteku. Aku tak akan goyah. Hanya dekat Allah saja kita tenang. Apapun masalah kita, waktu kita dekat sama Tuhan kita tenang, ada kekuatan yang baru. Nah pertanyaannya, bagaimana kita bisa tenang? Bagaimana kita bisa dekat dengan Allah? Nggak ada cara lain bergaul dengan firman Tuhan. Itu sebabnya Mazmur 1 ayat 3 kita baca ayat terakhir, Mazmur 1 ayat 1-3. Mantap. Iya, betul sekali. Iya, betul. Mazmur 1 ayat 1-3. Bagaimana kita bisa tenang, dekat dengan Allah kita tenang. Hanya dekat dengan Allah saja kita tenang. Sekalipun badai bertubi-tubi, masalah satu belum selesai, muncul masalah berikutnya, kemudian berlomba, masalah makin menjadi-jadi, tapi kita bisa tenang. Kenapa? Kuncinya kita dekat dengan Tuhan. Hanya dekat Allah saja kita tenang. Bagaimana kita bisa tenang, dekat dengan Tuhan? Bergaul dengan firman Tuhan. Kita baca ya sama-sama ya. Ayat terakhir Mazmur 1 ayat 1-3. 2-3. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Amin. Tahun 2023 mulai malam ini dan sampai terus kita mau bergaul dengan firman Tuhan. Hanya dekat Allah saja kita tenang. Hanya dekat dengan Allah saja kita memperoleh kekuatan yang baru. Ada terobosan yang baru. New life, new heart, new creation. Amin. Kita mau satu lagu. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu kita bimbang, kita mulai gentar, nggak tahu apa yang harus kita lakukan, kita merasa sendirian, kita merasa disakiti, merasa tertolak atau merasa apapun,
tapi firman Tuhan menjadi pelita bagi kaki kita, terang bagi kita yang menuntun kita tiap langkah hidup kita. Amin. Kita mau jadikan sebelum masuk ke tahun 2023, kita bergaul dengan firman Tuhan. Jadikan firman Tuhan sebagai pelita bagi hidup kita, terang buat jalan kita. Amin. Silakan kok. Bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku. Dan takkan ku takut, asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanmu. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Terang bagi jalanku, terang bagi jalanku. Kami rindu Tuhan memasuki tahun 2023 dengan satu terobosan yang baru. Kami sadar hanya dekat Allah saja kami tenang. Daripada mula keselamatan kami, kota benteng gunung batu kami Tuhan. Kami mau belajar untuk membaca firman-Mu, merenangkan firman-Mu, menjadi pelaku firman-Mu. Kami berdoa Tuhan malam ini suatu terobosan baru. Kami lelah dalam hidup kami kalau kami lakukan rutinitas Tuhan. Tapi kami berdoa biar malam ini kami minta hati yang baru, hati yang rindu yang Tuhan taruh. Tuhan, kami berdoa setiap dosa, setiap hal apapun yang Engkau enggak berkenan, biarlah malam ini kami rela melepaskan, kami rela meninggalkan. Kami tahu Tuhan gak ada seorang pun yang tahu, tapi Engkau tahu. Malam ini kami mau jujur Tuhan di hadapan-Mu. Tidak ada yang dapat kami sembunyikan, semua transparan, kami terbuka. Tuhan, operasi hati kami ketika kami akui, kami tinggalkan. Ada suatu kebebasan yang terjadi malam ini Tuhan. Kami rindu Tuhan malam ini ada kehausan yang baru untuk merenungkan firman-Mu, untuk membaca firman-Mu Tuhan. Kami berdoa yang membuat kami malas, yang membuat kami enggan, yang membuat kami Tuhan menganggap sesuatu ini enggak penting, sesuatu yang biasa-biasa aja. Tapi malam ini kami merindukan ada suatu terobosan baru dalam hati kami. Beri kegairahan yang baru Tuhan. Kami mau Tuhan hidup kami dipenuhi dengan firman-Mu. Kami boleh membaca firman-Mu, merenungkan dan menjadi pelaku firman-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa buat malam ini. Biar hidup kami menghasilkan buah dan buah itu berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Kami gak mau jadi orang yang munafik, yang penuh dengan kepura-puraan, yang penuh dengan topeng Tuhan. Kami mau Tuhan serupa dengan Kristus, belajar dari Engkau Tuhan, menghidupi firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, biarlah kegairahan yang baru untuk bersekutu dengan firman-Mu melekat pada hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. 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 Puji Tuhan, Tuhan berkati.